Sampai mana kita? Sampai halaman 53 ya. Yang online silahkan dibuka kitabnya halaman 53. Kelas setengah jam aja. Live-nya di Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ani wa nafa'akum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitabnya mana Rasya? Hah? Disita. Kenapa? Hah? Emang ada peraturan sekarang? Yang kitabnya ditinggal di kelas? Hah? Buku-buku apapun. Terus disita gitu. Hah? Hah? Itu maskernya datang. Ya udah dengerin aja ya, tapi jangan tidur. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabiqunal awwalun, orang-orang dahulu yang awal-awal. Orang-orang dahulu yang mendapat julukan as-sabiqunal awwalun gitu. Wa mimman, dan termasuk orang lahum bagi mereka maziyatun, keistimewaan, wa fadlun, dan keutamaan, ala ghairihim, atas selain mereka, ala ghairihim, atas selain mereka. Ada orang-orang yang mempunyai keistimewaan, mempunyai keutamaan atas selain mereka. Siapa itu? As-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang dahulu. As-sabiquna, orang-orang dahulu, al-awwaluna, yang awal-awal. Bukan paling awal masuk Islam, enggak. Tapi memang orang-orang yang gimana istilahnya, yang orang-orang pertama yang menolong Nabi. Minal muhajirina, dari kaum muhajirin, wal ansori, dan kaum ansor. Kaum ansor itu yang siapa? Kaum ansor itu orang-orang asli Madinah yang ketika Nabi hijrah, orang-orang asli situ, asli Madinah, asli Habasyah gitu. Nah, orang muhajirin, orang-orang yang rumahnya aslinya di Mekah, KTP-nya, ibarat KTP-nya Mekah, terus ikut hijrah Nabi ke Madinah. Wah tulifa, dan diperdebatkan. Wah tulifa, dan diperdebatkan. Fil muradi, tentang orang yang dikehendaki. Fil muradi, tentang orang yang dikehendaki. Bihim, dengan mereka. Jadi yang dikehendaki mereka itu siapa aja sih? Kita banyak orang berdebat. Yang disebut as-sabiqunal awwalun itu siapa? Banyak ulama berdebat. Ala arba'ati aqwalin, atas 4 pendapat. Jadi 4 pendapat yang mengatakan as-sabiqunal awwalun itu ini. Yang satu pendapat mengatakan ini. Yang satu pendapat mengatakan ini. Yang satu pendapat mengatakan ini. Fakila, maka dikatakan hum ahlu bai'atir ridwan. Hum, mereka adalah ahlu bai'atir ridwan, kelompok yang ikut bai'at ridwan. Kelompok yang ikut bai'at ridwan. Bai'at ridwan. Ada yang tahu bai'at ridwan itu yang gimana? Ilmi, tahu nggak Ilmi? Bai'atur ridwan itu dulu ketika Nabi sudah selesai hijrah ke Madinah. Lalu banyak orang-orang yang masuk Islam, ya kan? Lah, apakah Nabi lepas? Maksudnya itu nggak ke Mekah lagi, padahal di Mekah itu kan ada Ka'bah, ya enggak?
Walaupun masih banyak berhala, tapi yang namanya Ka'bah tetap mulia. Kita kesampingkan berhala-berhala itu. Tapi yang namanya Ka'bah mulia, sehingga Nabi ketika itu mengumpulkan banyak sahabat lalu menuju Mekah untuk beribadah haji. Karena sudah turun ayat tentang haji, perintah tentang haji. Nah, Nabi ketika mau mendekati Mekah, orang-orang kafir pada ini Nabi mau menyerang Mekah, ini Nabi menyerang, padahal Nabi niatnya untuk ibadah. Akhirnya Nabi mengutus sebagian sahabat untuk mengatakan tujuannya ke 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 Mekah, ke kafir Quraisy. Kafir Quraisy mengirim utusannya juga begitu, bolak-balik begitu. Sampai Nabi Muhammad sampai mengirim Utsman bin Affan ke Mekah. Setelah dikirim ke Mekah lama, Utsman bin Affan ini nggak kembali-kembali. Terus ada desas-desus Utsman bin Affan dibunuh sama orang kafir Quraisy. Nah, Nabi termasuk ya walaupun Nabi juga manusia, Nabi terpengaruh gitu loh. Terpengaruh, wah ini sahabat saya yang paling mulia kenapa dibunuh gitu kan. Akhirnya Nabi membaiat seluruh yang ikut sama Nabi itu untuk perang di jalan Allah, untuk benar-benar kalau Nabi Utsman dibunuh kita mau menyerang kafir Quraisy. Ternyata ketika sudah baiat begitu, baiat itu jadi setia. Orang-orang sahabat juga jadi setia untuk mengikuti Nabi. Sampai akhirnya Utsman malah kembali kelihatan. Terus nggak jadi, akhirnya nggak jadi perang. Nabi akhirnya menjalankan ibadahnya di Ka'bah ya seanunya lah, tidak jadi perang. Itu orang-orang yang baiat itu, yang janji setia sama Nabi disebut orang yang mengikuti baiatur ridwan. Wakilah dan dikatakan mereka alladzina, yaitu sahabat sallu yang salat ilal kiblataini, kepada dua kiblat. Nah, kalian tahu sejarah enggak bahwa Nabi dulu ketika diperintahkan salat pertama kali itu salatnya menghadap kemana? Ke Palestina, Palestina ya, Masjidil Aqsa. Lalu ada perintah itu yang perintah untuk menghadap ke Masjidil Haram atau Ka'bah. Nah, orang yang pernah sholat ke Masjidil Aqsa dan orang yang ikut sholat ke Masjidil Haram, menghadap ke Masjidil Haram, itulah termasuk orang yang disebut sabiqunal awwalun. Ini pendapat yang kedua. Wakilah dan dikatakan mereka adalah ahlu badrin, kelompok sahabat yang ikut perang Badar, kelompok sahabat yang ikut perang Badar. Perang Badar itu terjadi di bulan puasa, di mana para sahabat itu semuanya puasa, berjumlah 313 atau 330. Ada yang mengatakan yang paling afdal 313 ikut perang sama Nabi di bulan puasa menghadapi kafir Quraisy yang jumlahnya berapa? 1000. Berarti satu orang otomatis melawan berapa? 3 orang. Sahabat emang dilatih perang sama Nabi dulu? Enggak. Tapi nyatanya tetap menang kan, karena disitulah pertolongan Allah. Ini orang yang 313 tadi yang termasuk sabiqun. Wakilah dan dikatakan mereka adalah alladzina, sahabat aslamu yang masuk Islam. Aslamu yang masuk Islam qabla fathi Makkah, sebelum fathu Makkah. Sebelum pembebasan kota Mekah gitu. Jadi ketika dulu orang-orang muslim sudah masuk Islam banyak sekali, lalu Nabi pengen membebaskan kota Mekah dari orang-orang kafir. Jadi tidak hanya, pokoknya dari kemusyrikan lah, bukan orang-orang kafir. Orang-orang kafir boleh tinggal di Mekah tapi dengan syarat membayar jizyah, membayar pajak gitu. Nah, itulah yang dimana orang-orang yang iman sebelum masuk Islam, sebelum pembebasan kota Mekah itu masuk kategori as-sabiqunal awwalun. Al-asyaratul mubasysyiruna bil jannah. Al-asyaratu 10 orang, walau 10 sahabat.
Al-mubasyiruna yang diberi kabar gembira. Yang diberi kabar gembira bil jannati dengan surga. Nah, ada 10 sahabat yang mendapatkan keistimewaan. Keistimewaan itu apa? Pasti masuk surga. Nih ada nih 10 sahabat nih yang dipastikan untuk masuk surga. Wa mimman dan termasuk orang. Lahum bagi mereka. Maziyatun keistimewaan. Wa fadlun dan keutamaan. Ala ghairihim atas selain mereka. Ada orang-orang yang mendapatkan keistimewaan di atas yang lain. Yaitu siapa? Al-asyaratu 10 orang. Al-mubasyiruna yang diberi kabar gembira. Al-asyaratu 10 orang. Al-mubasyiruna yang diberi kabar gembira. Bil jannati dengan surga. Wahum siapa mereka? Wahum dan mereka. Satu, Abu Bakar As-Siddiq. Wahum dan mereka Abu Bakar ini Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Jadi ketika ada orang mencaci maki Abu Bakar Siddiq berarti mencaci maki ahli surga. Yang kedua Umar bin Khattab. Umar binul Khattab. Umar bin Khattab. Siapa yang mencaci maki Umar bin Khattab berarti mencaci maki ahli surga. Yang ketiga Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Tuh. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. 4 khulafaur rasyidin masuk kategori orang-orang yang sudah dijanjikan Allah untuk masuk surga. Itu hadisnya ada itu. Jadi Nabi itu pernah kumpul sama sahabat itu kan. Itu Nabi pernah bersabda begini, Abu Bakar Siddiq masuk surga, Umar bin Khattab masuk surga, Utsman bin Affan masuk surga, begitu. Fil jannah. Karena udah pasti, udah gimana ya, amalan mereka itu sangat membela Nabi itu hebat sekali. Itu empat sahabat. Yang lain, apakah yang lain nggak masuk surga? Ya, insya Allah masuk surga semuanya. Cuma yang ini ada nas hadisnya, ada teks hadisnya. Yang kelima Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Yang keenam Talhah ibni Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah. Yang ketujuh Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ketujuh Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedelapan Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Yang kesembilan Abu Ubaidah ibnil Jarrah. Yang kesembilan Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang kesepuluh Az-Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Awwam. Bukan berarti yang 10 ini terus sombong. Saya ahli surga, saya melakukan maksiat begini, enggak. Justru mereka itu semakin tawadhu. Walaupun mereka itu dipastikan masuk surga, tapi mereka bukan berarti mempunyai sifat sombong. Wa maziyatu haula dan keutamaan mereka, keistimewaan mereka. Annal bisyarah, sesungguhnya kabar gembira. Bil jannati dengan surga. Selain mereka mendapat keistimewaan masuk surga, dan ada keistimewaan lagi bahwa kabar gembira bahwa mereka masuk surga itu ja'at datang lahum bagi mereka
fi maudhi'in wahidin, fi maudhi'in pada tempat wahidin satu. Maksudnya fi maudhi'in wahidin pada satu tempat. Jadi kabar gembira itu bukan berarti oh Nabi suatu hari mengatakan Abu Bakar di surga. Lalu di hari yang lain Utsman bin Affan di surga. Enggak, tapi semuanya yang ke-10 ini disebutkan pada satu tempat wa hadisin wahidin dan satu hadis. Waqad sabatat dan telah ditetapkan al-bisyaratu kabar gembira bil jannati dengan surga. Li jumlah selain ke-10 itu apakah ada orang lain yang juga dijamin masuk surga? Ada. Li jumlatin pada sekelompok. Li jumlatin pada sekelompok. Min ashabi Rasulillahi dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka ashabi Badrin seperti sahabat yang ikut perang Badar. Nah, 313 itu juga ada yang itu dalam hadis yang lain dikatakan ahlu Badar itu masuk surga. Wa ahlul Hudaybiyah dan sahabat ikut perjanjian Hudaybiyah. Sahabat yang ikut perjanjian Hudaybiyah. Wa Bilalin dan sahabat Bilal. Ada yang mengatakan sekelompok ini hadis mengatakan sekelompok ini memang masuk surga, kelompok ini memang masuk surga. Kelompok yang ikut gitu loh, ikut andil sama Nabi. Ada yang satu sahabat sendiri, wa Bilalin dan Bilal, wa Ukasyah dan Ukasyah, wa ghairihim dan selain mereka. Jadi sahabat Bilal misalnya, Nabi suatu hari pernah bermimpi. Kalau mimpinya Nabi itu pasti wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mimpinya Nabi itu wahyu. Lah Nabi pernah bermimpi suatu hari masuk surga Nabi dan dengar suara terompah. Kalau zaman dulu kan kalau sandal itu kan kayak pakai kayu gitu kan. Dengar suara kutrak gitu. Lalu Nabi tanya sama sahabat, itu suara terompahnya siapa? Malaikat menjawab, itu suara terompahnya Bilal. Di surga ya itu ya. Lalu di pagi hari Nabi bertanya, wahai Bilal, amalan apa yang kamu amalkan sehingga semalam itu saya mendengar terompahmu masuk surga. Terompahnya lo ikut masuk surga. Lalu Bilal menjawab, ya Nabi, saya nggak punya amalan apa-apa. Hanya saja saya itu setiap selesai wudhu, saya selalu sholat 2 rakaat. Makanya akhirnya disyariatkanlah sholat yang namanya sholat li syukril wudhu. Sholat sebagai ucapan rasa syukur kita telah melakukan wudhu. 2 rakaat itu sholat syukril wudhu ada. Niatnya gimana Ustaz? Usolli sunnatan li syukril wudu rakaataini. Bacaannya gimana terserah. Oh itu ya kafirun walau ahad. Itu amalannya sahabat Bilal yang menjadikan dia itu terompahnya aja masuk surga apalagi orang al-muftuna minas sahabah. Al-muftuna ahli fatwa minas sahabati dari sahabat. Wa mimman dan termasuk orang lahum bagi mereka. Wa mimman dan termasuk orang lahum bagi mereka. Maziyatun keutamaan. Wa fadlun dan keistimewaan. Ya, maziyah itu keistimewaan, fadlun keutamaan. Sama dengan artinya yang tadi. Ala ghairihim atas selain mereka
al-muftuna ahli fatwa minas sahabati dari sahabat radhiyallahu anhum. Siapa aja ahli fatwa di kalangan sahabat? Wa Abdullah ibn Abbas dan Abbas huwa adalah aksarus sahabati, sahabat yang paling banyak fatwan dalam berfatwa. Ayo adli artiin. Aksarus sahabati, sahabat yang paling banyak fatwan dalam berfatwa atau fatwanya. Li'anan nabiyya, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a, berdoa, lahu, untuknya. Untuk siapa? Abdullah bin Abbas. Biqaulihi, dengan sabda Nabi. Nabi itu pernah mendoakan Abdullah bin Abbas apa? Allahumma alimhul kitab, atau yang kalian baca itu loh ketika salat, Allahumma apa? Alimna ta'wil apa itu? Nah, yang Allahumma yang alimna ta'wil itu gimana? Nah, hafalnya bagus. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil, gitu kan. Nah, ini dari sini juga ini. Allahumma ya Allah alimhu. Ajarilah yaitu siapa tadi? Abdullah bin Abbas, atau berikan ilmu padanya Alkitabah, tentang kitab, tentang ya Al-Qur'an. Aduh. Tadi gimana? Terus wal masyhur, dan yang paling masyhur, anna aksarohum, sesungguhnya yang paling banyak, ya sahabat yang paling banyak, fatwan dalam berfatwa, mutlakon, secara mutlak, sab'atun, ada 7. Jadi yang paling masyhur bahwa orang yang paling banyak dalam berfatwa itu ada 7. Siapa aja? Yang Abdullah bin Abbas 1, Umar bin Khattab 2, wabnuhu, dan anaknya Umar namanya Abdullah, berarti Abdullah bin Umar, wa Aisyah as-Siddiqiyah ummul mukminin, wa Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, wa Zaid bin Sabit, dan Zaid bin Sabit, wa Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib. Ada berapa? Abdullah bin Abbas, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Aisyah, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib. Akhiru man mata minas sahabah, akhiru man, orang yang paling akhir, mata, wafat, mata yang wafat, minas sahabati, dari sahabat. Lah, sahabat itu kan pengertiannya orang yang beriman atau yang orang yang masuk Islam dan bertemu dengan Nabi. Di kalangan jutaan itu orang yang pernah bertemu Nabi dan beriman, yang paling akhir wafatnya siapa? Kan pasti bisa. Akhiruman, orang yang paling akhir, mata, wafat, yang wafat, minas sahabati, dari sahabat, mutlakon, secara mutlak, namanya siapa? Abu Tufail Amir bin Wathilah, namanya begitu, Abu Tufail Amir bin Wathilah. Alladzi mata, yang wafat, sanata mi'atin, di tahun ke-100. Wathilah nama orang itu,
bin Wathilah alladzi mata yang wafat sanata mi'atin tahun 100 minal hijroti dari hijrah di Makkah di Mekah. Berarti tahun 100 Hijriah gitu bahasanya. Berarti kan kalau sahabat Umar itu kan menghitung tahun 1 Hijriah itu semenjak hijrahnya Nabi. Nah, sejak hijrahnya Nabi sampai tahun kira-kira beliau umurnya ya paling-paling 70 80 tahun gitu. Umurnya gitu loh. Siapa yang paling terakhir wafat dari kalangan sahabat? Abu Tufail Amir bin